Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf sebelumnya karena materi minggu ini agak terlambat. Oke, selanjutnya mulai minggu ini kelas elektrokimia akan saya lanjutkan. Yang kita bahas antara lain adalah prinsip kerjanya elektrokimia dan bagaimana pengaplikasian konsep elektrokimia dalam bidang teknik material dan metalurgi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam prinsip kerjanya, maka kita akan review dulu apa yang telah dipelajari, apa yang telah diajarkan oleh pengajar sebelumnya hingga mid semester. Ya, pertama-tama dari elektrokimia, pengertian dari elektrokimia dulu. Elektrokimia itu adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang dia memiliki mempelajari hubungan antara dua cabang keilmuan, yaitu elektro dan kimia. Artinya adalah bidang pengetahuan ilmu elektrokimia ini itu memiliki dua konsep, yaitu bukan dua konsep ya, dia mempelajari hubungan antara elektro dengan kimia. Hubungan apa di sini yang dipelajari oleh mereka? Kimia. Oke. Kimia. Nah, di kimia itu ada yang paling utama dari kimia itu adalah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini bisa menghasilkan atau sebaliknya bisa membutuhkan kerja listrik. Nah, maka dari itu kita punya sebuah cabang pengetahuan yang disebut elektrokimia. Ya. Nah, elektrokimia ini mempelajari tentang hubungan antara reaksi kimia dengan kerja listrik. Gitu. Kapan reaksi kimia ini menghasilkan listrik atau kerja listrik ini menghasilkan reaksi kimia, itu nanti akan kita bahas belakangan. Tapi ini dulu yang perlu diperhatikan. Oke, di sini di reaksi kimia kita akan membutuhkan yang namanya termodinamika. Dan satu lagi adalah kinetika. Termodinamika ini akan dimanfaatkan nanti untuk mencari spontanitas, dan kinetika ini akan digunakan untuk mencari laju reaksi. Oke. Nah, untuk menghubungkan reaksi kimia dengan kerja listrik itu ada hukum Nernst. Oke, ini semua sudah diajarkan sebelumnya. Nanti saya akan menyinggung sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya ketika saya bahas lagi tentang ketiga hal ini di pertemuan-pertemuan berikutnya dan masih belum paham, silahkan diulangi lagi di materi-materi di bagian hukum Nernst, termodinamika ataupun kinetika. Ya, termodinamika ini nanti mempelajari tentang spontanitas reaksi, kinetika ini mempelajari tentang laju reaksi, sedangkan hukum Nernst itu nanti akan mempelajari tentang bagaimana reaksi kimia ini bisa dihubungkan dengan kerja listrik gitu. Nah, kalau kerja listrik sendiri, hubungan antara I dengan R, arus dengan hambatan, dengan tegangan, itu konsep dasarnya ya harusnya sudah di luar kepala ya, dimana ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ini dulu hal dasar yang perlu kalian ketahui tentang elektrokimia. Nah, kemudian di elektrokimia itu ada dua komponen yang
paling sering kalian temui yaitu yang pertama adalah elektrolit dan elektroda. Ya, ada elektrolit, ada elektroda. Elektrolit ini apa? Elektrolit ini adalah larutan. Larutan yang mampu menghantarkan arus listrik. Oke, catatan bahwa elektrokimia itu kan dia ada kerja listriknya, otomatis dia harus bisa membuat listrik itu bekerja, si larutannya ini. Maksud saya gini, ya kamu nggak bakal bisa mendapatkan sebuah proses elektrokimia tanpa ada larutan yang bisa mengantarkan listrik. Kalau larutan yang nggak bisa mengantarkan listrik, maka elektrokimia ini tidak akan bekerja. Kenapa kok bisa gitu? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Tapi itu intinya, itu syarat utamanya dulu. Dia harus bisa mengantarkan listrik. Nah, jadi gitu tadi. Elektrolit itu adalah larutan yang mampu mengantarkan arus listrik. Gitu. Syaratnya apa? Kenapa dia bisa mengantarkan arus listrik? Gitu. Biasanya elektrolit itu dia memiliki ion-ion, kation atau anion yang dia bisa bergerak bebas. Nah, pergerakan anion dan kation ini bisa membawa arus listrik. Gitu. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik ya. Larutan bisa menghantarkan listrik. Nih syaratnya, dia harus bisa menghantarkan listrik. Ini syarat dari elektrolit. Dia harus bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya elektroda. Oke, selanjutnya elektroda. Ya, elektroda. Oke, elektroda itu dia adalah sebuah material yang terdiri dari bahan kimia yang dia sebagian besar bisa bereaksi dengan elektrolitnya. Ya, tapi ada juga elektroda yang tidak bereaksi, kita sebut dia sebagai elektroda inert. Kemarin sudah dipelajari kan pastinya. Bedanya ada elektroda inert dengan elektroda tidak inert. Gitu. Selain itu juga ada elektroda reference electrode, counter electrode, ada working electrode. Ya, ini penting semua. Ya, yang pertama ada reference electrode, ada working electrode, ada counter electrode. Working electrode, reference electrode. Elektroda referensi, elektroda kerja, sama elektroda counter ini apa biasanya? Dummy electrode. Kita sebut dia sebagai dummy electrode. Nah, elektroda ini dia akan bereaksi dengan larutannya. Elektroda ini akan bereaksi dengan larutannya. Dan dia biasanya terdiri dari dua jenis. Ada ketika dia bekerja dia terdiri jadi dua jenis. Ada yang namanya dia anoda, ada katoda. Working electrode ini dia terbagi menjadi dua jenis, ada anoda, ada katoda. Nah, working electrode ini adalah elektroda yang dia tempat terjadinya reaksi. Jadi ketika proses elektrokimia ini berlangsung, ya, ketika proses elektrokimia ini berlangsung, kan ada reaksi kimia nih. Reaksi kimia terjadi di mana? Dia terjadi di elektrodanya, di permukaan elektrodanya. Nah, permukaan elektroda yang mengalami reaksi kimia itu tempatnya di working electrode atau namanya adalah working electrode. Nah, working electrode ini ada dua. Working electrode ini ada dua.
ada yang working electrode anoda, ada working electrode katoda. Itu bedanya apa? Anoda itu adalah working electrode di mana terjadi reaksi oksidasi. Kalau katoda itu di mana terjadi reduksi. Oke. Dia mengalami reaksi oksidasi di anoda dan mengalami reaksi reduksi di katoda. Atau dia mengalami reaksi oksidasi di anoda dan di tempat lain dia menggunakan counter electrode atau dia menggunakan reference electrode. Ya, itu aja. Ya, konfigurasinya nanti kita akan pelajari berikutnya, tapi sekarang yang perlu diketahui ini dulu. Ini perlu diingat bahwa elektroda, working electrode itu adalah tempat elektroda di mana reaksi kimia itu terjadi. Dia disebut working electrode anoda ketika terjadi oksidasi di sana, sedangkan dia disebut sebagai katoda di sana ketika terjadi reaksi reduksi. Gitu. Nah, elektroda ini punya karakter khusus ya. Kalau tadi di sini di elektrolit karakter khususnya dia harus bisa menghantarkan arus listrik. Di sini menghantarkan arus ya, menghantarkan arus listrik. Ya, jadi di sini dia harus bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan kalau di elektroda ini punya karakter khusus, yaitu dia memiliki potensial. Yang potensial ini akan menentukan bagaimana elektroda ini cenderung untuk bisa melepaskan atau mempertahankan elektronnya. Nah, hubungan antara elektron ini bisa lepas atau masuk ke dalam material, ke dalam si elektrodanya ini. Nah, ketika dia bisa lebih mudah untuk melepaskan, ya, lepas atau butuh, ketika dia cenderung untuk melepaskan elektron, ya, maka biasanya dia terjadi proses oksidasi. Sedangkan kalau dia lebih membutuhkan atau mempertahankan, dia biasanya mengalami reaksi reduksi. Ya, gitu. Itu yang perlu diketahui dari elektroda-elektroda ini. Oke, itu dulu yang perlu kita ketahui tentang elektrokimia, elektrolit, dan elektroda. Ini adalah bekal dasar yang perlu diingat-ingat ketika kalian membahas tentang elektrokimia. Kemudian kita masuk ke bagaimana perilaku elektron, ion, arus, dan arus listrik dalam elektrokimia. Nah, sekarang kita gambar dulu rangkaian elektrokimia itu seperti apa. Nah, reaksi elektrokimia, sel dasar elektrokimia itu biasanya punya dua elektroda, ya. Dia punya dua elektroda. Ya, let's say dua elektroda ini ada di sebuah wadah. Dan wadah itu berisi elektrolit. Oke. Oke, ada elektroda 2. Ada elektrolit di dalam sini, di dalam wadah, ya. Ada elektroda 2 di dalam wadah yang berisi elektrolit. Nah, tadi gimana? Elektrokimia
itu adalah sebuah proses yang menghubungkan antara reaksi kimia dengan sebuah arus listrik. Arus listrik itu biasanya mengalir dalam sebuah sirkuit, ya kan, sirkuit. Nah, ketika kita punya sebuah rangkaian sederhana, maka di sini ada sumber tegangan, ada lampu di sini. Lihat, ini listrik. Ini biasanya gini kan? Pada dasarnya biasanya gini. Ada baterai, ada beban di sini. Nah, dia akan mengalir arusnya. Di sini kita punya biasanya beda potensial sebesar 1,5 volt misalnya, atau 5 volt atau 12 volt, sembarang terserah. Artinya di sini dan di sini itu dia punya perbedaan istilahnya apa ya? Beda potensialnya berbeda sebesar sekian, sehingga menyebabkan terjadinya arus. Beda potensial itu seperti ini. Kalau kalian punya apa ya, air dengan tinggi yang berbeda, maka air dengan tinggi yang lebih tinggi ini akan turun ke bawah kan gitu ya. Sama seperti beda potensial di sini. Karena kenapa airnya bisa mengalir seperti itu? Karena air itu dia punya potensial, energi potensial yang lebih tinggi daripada yang di sini, maka energi potensial yang lebih tinggi ini akan turun ke bawah mengakibatkan arus air gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini baterai ini punya beda tegangan sekian, sehingga dia menyebabkan arus sebesar sekian ya gitu. Nah, kalau di elektrokimia gimana? Nah, sekarang gimana caranya kita punya dua elektroda, ada ini dan ada ini, ada dua elektroda dan ada elektrolit gitu kan. Nah, biasanya elektroda ini akan dihubungkan dengan sebuah kontak metalik atau tempat mengalirnya elektron ya. Kenapa gitu? Karena maaf, tadi harus dipotong sedikit karena saya batuk-batuk. Kita ulangin lagi. Nah, karena apa? Karena elektrolit ini dia tidak bisa menghantarkan elektron ya. Dia bisa menghantarkan ion negatif ya, tapi tidak elektron ya. Ion negatif yang dimaksud itu misalnya Cl- ya, CH3CO- itu bisa dihantarkan, tapi tidak dengan elektron, berbeda dengan elektron. Nah, elektron ini bergerak melalui sebuah kontak metalik, atau dia harus diberi jalan untuk bisa bergerak melalui kabel, melalui sentuhan metalik antara dua logam ya, seperti ini. Jadi ini bisa dihubungkan dengan sebuah kabel menghasilkan kontak metalik gitu. Nah, di sini itu akan berpindah elektron ya. Elektron akan berpindah dari yang punya elektron lebih banyak menuju yang punya elektron lebih sedikit gitu. Artinya apa? Artinya dia akan bergerak ke yang potensialnya, biasanya dari yang potensialnya lebih sedikit menuju yang potensialnya lebih banyak, yang lebih positif. Saya ulangi lagi ya. Dari yang potensialnya lebih negatif ya, yang potensial V itu lebih negatif menuju yang lebih positif ya. Ini sumbernya, arusnya awal dari anoda menuju katoda, biasanya seperti itu. Jadi si anoda ini biasanya itu dia punya potensial yang lebih negatif daripada katodanya. Karena di sini karena lebih negatif itu disebabkan karena dia biasanya punya elektron lebih banyak, punya jumlah elektron yang lebih banyak. Maka si elektron ini akan lebih mudah melepaskan, si elektroda ini akan lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dengan katodanya karena dia lebih negatif. Elektron-elektron yang keluar dari sini itu akan bergerak ke arah katoda ya. Let's see, ini anoda, ini katoda ya. Elektron-elektronnya itu akan bergerak ke arah katoda. Ini
ini arus elektronnya. Nah, maka ketika elektron itu berpindah, maka ion-ion positif yang ada di sini, yang ada di materialnya ini, yang ada di material ini, itu akan kehilangan kestabilannya, dan dia akan mencari ion-ion negatif yang bisa menggantikan si elektron ini. Maka dia akan mencari ion-ion negatif dari lingkungannya. Dia akan bereaksi, ya, dengan cara menghasilkan apa? Dia bisa mengendap ke di sini, ya, dia bisa membentuk produk korosi di sini, ya, banyak bentuknya macam-macam. Dia bisa dalam menjadi bentuk endapan, dia bisa dalam bentuk gas, dia bisa dalam bentuk padatan di sini, seperti itu. Nah, oleh karena itu si ion-ion positif ini akan bergerak ke arah sini, ke arah luar sini, gitu. Ke arah luar. Ion positif yang ini akan bertemu dengan ion positif di sini. Nah, sedangkan ion positif yang ada di sini, yang ada di lingkungan, itu akan mencari pasangan lain. Sekarang kondisinya di katoda yang awalnya dia itu membutuhkan atau kekurangan elektron, dia bersiap menerima elektron, akan kebanjiran elektron dari si anoda, ya, dia akan kebanjiran elektron. Nah, kebanjiran elektron ini akan menyebabkan dia membuat si ion positif tertarik ke sini. Anggap aja gitu, dia tertarik ke arah katoda, sehingga si ion positif ini akan bergerak ke arah sini. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan membentuk kayak bisa membentuk, biasanya yang pada dasarnya bukan pada dasarnya, yang biasanya terjadi reaksi redoks, ya. Reaksi redoks yang terjadi di sini itu bisa mengakibatkan banyak yang kadang-kadang membentuk gelembung, kadang-kadang enggak juga, gitu. Kadang bisa membentuk endap, jarang sih yang membentuk endapan. Ya, intinya seperti itu. Nah, sekarang arusnya seperti apa? Arusnya itu dia berketerbalikan dengan elektron, ya. Jadi ketika elektron yang bergerak ke arah sana, maka dia akan bergerak ke arah sini. Ini arus nih, ya. Jadi arus itu akan bergerak ke arah sini, dan dia nggak mungkin berbalik lagi kan, maka dia akan terus ke sini, ya. Yang perlu diingat adalah arus itu searah dengan pergeseran ion, pergerakan ion, dan dia berlawanan dengan arah perpindahan elektron, ya. Jadi ketika elektron yang ke arah sana, arusnya ke arah sini, ya. Ion yang ke arah sana, arus juga ikut mengarah ke arah sana, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah proses yang terjadi atau arah reaksi dari sebuah proses elektrokimia. Oke, sekarang gini, kita lanjut lagi. Masalah spontanitas reaksi. Di elektroda, ya. Di elektroda tadi di sini, ya. Ada anoda dan ada katoda. Di anoda itu dia spontan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda dia spontan mengalami reduksi. Gitu. Kenapa demikian? Ya. Kalau kalian lihat ke tabel redox, kalau kalian lihat di tabel chemical reaction and standard potential, ya, kalian bisa lihat bahwa reaksi ini adalah semua reaksi oksidasi. Jadi dimana ada yang positif, ada yang negatif, ya. Ada yang lebih positif, ada yang lebih negatif. Yang memiliki potential positif itu kebanyakan dia akan mengalami reaksi reduksi, ya. Sedangkan spontan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan yang lebih negatif ini dia spontan mengalami reaksi oksidasi. Seperti itu. Nah, reaksi oksidasi itu biasanya ditunjukkan oleh dia melepaskan elektron, ya. Jadi elektron itu dia berada di sebelah kanan di produk. Dia spontan di produk. Sedangkan
katoda itu biasanya E-nya itu masuk, malahan dibutuhkan ya. E ini di reaktan. Biasanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi ini kalian ingat-ingat aja dulu. Nah, reaksi elektrokimia itu seperti ini. Ya, seperti ini. Bagaimana menentukan yang mana anoda dan katoda itu seperti ini, ya. Sehingga kita punya hubungan di mana anoda ini melepaskan elektron dan katoda itu menerima elektronnya. Tuh. Ya. Sekarang gini. Ada dua sel elektrokimia yang perlu kalian ketahui. Ya, yang pertama itu adalah yang namanya sel Galvani. Sel Galvani. Sel Galvani ini sederhana, ya. Oke, sel Galvani ini sederhana, sesederhana kalian mempelajari ini. Ya, jadi kalau ini kurang sederhana ya udah itu yang paling sederhana. Oke, sel Galvani ini gampangnya gini. Jadi reaksi kimia menghasilkan listrik, menghasilkan kerja listrik. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena yang tadi ada terjadi oksidasi di anoda, melepaskan elektron, elektron berpindah ke katoda. Perpindahan elektron ini menyebabkan adanya arus listrik yang mengalir dari katoda ke anoda, ya, seperti itu. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya di sini kalian kasih lampu. Ya, kalau misalnya di sini kalian kasih lampu. Kalau di sini kalian kasih lampu, maka ini akan sama dengan yang ini reaksinya. Kenapa bisa sama? Coba sebentar. Oke, gampangnya seperti ini. Ya, ketika kalian punya baterai, sebuah baterai, ya anggap aja baterai koin. Baterai koin tuh seperti ini bentuknya. Baterai itu dia seperti ini ya. Jadi si baterai ini ya, dia punya kutub positif dan kutub negatif ya. Ini biasanya negatif, ini biasa positif ya. Si negatif ini adalah elektroda negatifnya ya, sedangkan yang ini adalah elektroda positifnya. Nah, elektroda negatif dan elektroda positif ini punya separator. Ya, separator ini fungsinya sama seperti elektrolit. Ya, jadi ini separator yang garis ini. Nah, yang ini apa? Ini adalah gasket. Gasket ini fungsinya agar si elektroda ini tidak keluar dari tempatnya dan si ini tetap pada posisinya. Si separator ini tetap pada posisinya. Separator ini fungsinya seperti elektrolit, dia memisahkan anoda dan katoda ya. Ini yang negatif, ini yang positif ya. Fungsinya dia memisahkan antara anoda dan katoda, tapi tetap membiarkan arus tetap mengalir dari sini, di dalam sini. Oke, sekarang kalau di konsep kelistrikan, arus itu mengalir kemana? Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kutub positif dengan kutub negatif, maka biasanya arus itu mengalir dari positif ke arah negatif kan gitu. Ini ada lampu di sini. Ya, ini arus mengalir dari sini. Seperti ini. Nah, apakah baterai ini berfungsi awalnya? Enggak, baterai ini akan tetap diam sampai sirkuit ini tertutup. Ya, anggap aja kita kasih saklar di sini. Ketika sirkuitnya tidak tertutup, ketika sirkuit ini terbuka, rangkaian itu terbuka, maka dia arus tidak mengalir, ya kan? Arus tidak mengalir, artinya reaksi elektrokimia di sini juga tidak bekerja, ya, gitu.
anggapannya digabung tadi ya. Nah, ketika selnya ditutup, ketika rangkaian ini ditutup, ya, ketika rangkaian ini ditutup, masih nggak gitu. Oke, ketika rangkaian ini ditutup, maka arus bekerja. Ya, apa yang berubah? Oke, yang berubah adalah si rangkaian ini sekarang memiliki kontak metalik. Artinya ada tempat berpindahnya elektron dari si anoda ini menuju ke katodanya. Ya, elektron berpindah dari sini ke arah sini. Ya, seperti itu. Menyebabkan terjadinya arus mengalir dari sini ke sini. Gitu. Itulah sel galvani. Ya. Oke, sel yang kedua yang akan kalian pelajari berikutnya adalah sel elektrolisis. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Ya, sel elektrolisis ini sama konfigurasinya dengan, bukan sama konfigurasinya, komponennya akan sama dengan sel galvani tadi. Tapi bedanya adalah di sel elektrolisis ini kita membutuhkan listrik, ya, listrik untuk menghasilkan, atau kerja listrik, ya, listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Oke, ingat-ingat bahwa kita tadi punya tiga jenis elektroda. Ya, yang pertama adalah elektroda reference, working electrode, dan counter electrode. Ingat-ingat dulu itu. Nah, yang pertama masuk ke sel elektrolisis. Elektrolisis ini biasanya punya komponen yang sama dengan sel galvani. Nah, bedanya adalah biasanya sel elektrolisis itu elektrodanya tidak bereaksi secara spontan. Artinya apa? Artinya yang biasanya dia itu spontan mengalami oksidasi, kita paksa dia untuk mengalami reduksi, atau sebaliknya. Itu. Nah, di sini kita membutuhkan listrik, ya. Kita butuh sumber daya dari luar, dari PLN misalnya. Nah, karena reaksi kimia itu adalah reaksi yang akan lebih mudah dikerjakan ketika apa istilahnya, ketika komponen-komponennya itu terkontrol dengan baik, maka kita akan lebih mudah mengerjakan ketika elektrodanya itu satu aja di sini. Ketika kita memodifikasi sel elektrolisis, biasanya kita cuma pakai satu elektroda sebagai elektroda kerja, sisanya itu kita gunakan counter electrode atau elektroda bantu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, elektroda kerja dan counter electrode biasa seperti itu. Nah, elektroda counter electrode ini biasanya kita elektroda bantu itu biasanya elektroda yang tidak mengalami reaksi apapun di sini, tapi kita pakai gitu. Kita pakai karena ya cuma untuk membantu agar reaksi ini berjalan secara elektrokimia gitu. Nah, elektroda kerja ini, working electrode ini, itu biasanya reaksinya itu berjalan tidak spontan. Ya, misal kita mau membuat aluminium dari ion aluminium yang ada di fluida ini. Masalahnya, aluminium itu tidak terbentuk secara spontan. Spontannya dia akan melepaskan ion aluminium, gitu kan? Spontannya seperti itu.
misal Al. Al itu spontannya akan melepaskan ion Al3+ ditambah 3 elektron min. Ya, spontannya akan seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita pengen menghasilkan aluminium di elektroda kita, seperti contohnya kita mau membuat electroplating atau kita mau memurnikan sesuatu, memurnikan tembaga misalnya, ya itu juga bisa menggunakan ya ketika kita mau bikin chrome chrome plating, ya itu kita bisa menggunakan elektrokimia. Ya, aluminium tadi saya bilang contohnya, aluminium itu dia spontan melepaskan elektron dan melepaskan aluminium ion. Nah, yang kita mau adalah kita membangun aluminium logamnya dalam bentuk solid di sini. Maka reaksi ini harus kita balik menjadi aluminium 3+ plus 3 elektron min menjadi aluminium, ya. Artinya apa? Artinya dia butuh ini, elektron ini dan ini, gitu kan. Ini bisa didapat dari lingkungan ini, sedangkan elektron dapat dari mana? Kita cari dari luar sini, dari sumber listrik ini, kita cari supply arus, gitu kan. Nah, kalau kita pengen elektron ini masuk ke dalam elektroda kita, maka kita pengen arusnya mengalir keluar, gitu kan. Nah, kalau kita pengen arus itu mengalir keluar, maka dari PLN ini kita harus atur agar arus yang mengalir di dalam sini itu DC dengan arah seperti ini, fix seperti ini, gitu ya. Maka ion positif kalau dengan catatan bahwa di sini ada ion Al3+, ya, di sini itu akan bergerak ke arah sini, ya, bertemu dengan elektron ini yang dimasukkan melalui sumber dari luar, bisa baterai juga, bisa aki, bisa PLN, yang mana yang nanti akan kalian pilih sebagai sumber arus, dengan catatan bahwa arusnya ini harus arus yang mengalir satu arah atau arus DC, ya. Nah, arus yang biasanya kita punya di listrik rumah itu biasanya AC, arus AC atau alternatif current. Kita butuhkan adalah arus DC, maka biasanya kita butuh penyeara arus, kita sebut sebagai rectifier atau namanya power supply DC, ya, seperti itu. Nah, di sini, sedangkan di sini akan melepaskan elektron, gitu kan, karena dialiri arus, maka dia akan melepaskan elektron. Nah, biasanya yang dipakai di sini sebagai counter electrode itu adalah elektroda inert, dimana dia sangat jarang bereaksi, gitu. Artinya, jadi kalau dia kehilangan elektron, dia masih lebih cenderung untuk tidak bereaksi. Seperti itu. Nah, karena adanya arus ini, maka terjadilah reaksi kimia yang ini tadi, yang awalnya dia tidak spontan, dia menjadi spontan, gitu. Makanya di sel elektrolisis kita punya kerja listrik menghasilkan reaksi kimia, gitu. Oke, ya, sekian pertemuan minggu ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu.
jangan lupa dibuat resume-nya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.